Oke, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, kita masih akan membahas tentang form ya. Kemarin saya sudah memberikan materi bagaimana membuat desain form yang sumbernya dari satu tabel. Baru satu form ya, dua form tapi belum selesai 100%. Saya anggapnya kita baru belajar satu form, yaitu form data kasir. Seperti itu. Tampilan desain data kasir ya untuk formulirnya itu kemarin seperti ini. Dan kita sudah memberikan beberapa custom tampilan ya untuk form data kasir. Contohnya kalau di running itu dengan mengklik ya menu view kemudian pilih form view. Jadi kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian saya ingin mengganti backgroundnya misalkan dengan gambar. Bagaimana? Kalau kalian pengen ganti gambar ya pertama cari gambar. Anda bisa cari di Google gambar ya. Setelah itu Anda pilih mau menggunakan gambar yang mana untuk background. Ya, saran saya gunakan gambar yang ukurannya besar. Biar apa? Biar nanti tidak pecah. Nanti cara mencarinya Anda pilih gambar di Google atau image dan di bawahnya ada alat, Anda bisa cari ukurannya yang seperti apa, yang besar misalkan. Ya, macam-macam ya. Kemudian jangan menggunakan background yang warnanya terlalu rame. Kenapa? Nanti mata kita pada saat menatap gambar background dengan bagian-bagian yang harus diinputkan itu nanti jadi malah tambah lelah. Jadi cari gambar yang simple, yang bagus tapi yang simple. Jangan yang terlalu rame. Ya. Seperti itu saran saya. Nah, nanti penerapannya terserah pada kalian. Misalkan saya mengambil gambar ini gitu ya. Ini kan gambar background yang bagus ya, lumayan bagus. Saya simpan, Anda mau simpan di mana terserah posisinya. Nah, saya namakan background seperti itu. Saya simpan di menu download ya, di folder download. Dan dari tampilan form data kasir atau form apapun nanti Anda masuk ke mode desain, kemudian jangan lupa dimunculkan propertinya. Nah, properti yang akan kita arah untuk diisi background itu adalah properti form. Di sini properti itu pilihannya banyak ya. Ada properti form footer, properti form header, foto. Intinya yang muncul di sini itu nanti adalah semua bagian-bagian yang dimiliki oleh form. Form secara keseluruhan itu juga bisa memilih dari sini, diklik. Otomatis ini akan mengarah ke form. Misal asalnya form footer gitu ya. Saya pengen masuk ke form, bagaimana? Ngeklik di sini. Otomatis masuk ke propertinya form. Atau otomatis menunjuk ke form secara keseluruhan ya, bukan bagian kecilnya. Nah, kalau sudah masuk ke form, Anda cari picture untuk mengambil gambar tadi. Ya, tadi saya taruh di download misalkan. Oh, gambarnya ini ya. Dan di OK. Nah, otomatis akan masuk jadi background di sini. Nah, pada saat masuk jadi background, pastikan beberapa settingan seperti kemarin. Kita masukkan gambar. Contohnya apa? Picture size mode. Ini arahkan ke storage. Ya, agar apa? Agar ukuran gambarnya itu mengikuti ukuran form. Ya. Jadi pada saat dijalankan itu ukuran gambarnya mengikuti ukuran form. Karena kalau tidak disetting size modenya ke stretch, maka apa yang terjadi? Gambarnya itu akan dipasang apa adanya. Bisa jadi yang terpasang tadi itu hanya bagian gambar yang sini saja gitu. Kalau seperti ini kan muncul semuanya. Kemudian form ini masih bisa dibesar kecilkan misalnya. Seperti ini, ditarik ke kanan besar, ke kiri kecil dan seterusnya kan. Ini masih bisa diotak-atik secara tampilan, ukuran. Nah, bagaimana kalau ini pengen saya kunci? Secara ukuran pengen saya kunci. Ukurannya ya segini saja gitu. Nah, kita masuk ke desain lagi. Sekali lagi,
masuk ke properti. Propertinya siapa? Form. Bagian apanya, Pak? Bagian yang disebut dengan form size. Mana ya? Kita lihat, kita cari dulu. Maaf, pilih border style ya namanya. Border style. Anda pilih salah satu antara thin atau dialog. Jangan memilih non. Karena kalau memilih non apa yang terjadi? Kalau Anda memilih non, form ini tidak akan punya title bar. Kalau form ini tidak punya title bar, ini tidak bisa digerakkan. Karena yang bisa kita gunakan untuk menggerakkan adalah ngeklik title bar kan, digeser pakai title bar. Jadi settingannya itu ada di border style. Pilih salah satu antara thin, ya thin itu tetap punya title bar seperti ini. Ini kan namanya title bar. Untuk menggerakkan, ya ini tapi sudah tidak bisa dibesar kecilkan lagi. Ukurannya sudah fix segitu. Oke? Atau pilihannya adalah dialog. Nah, ini juga sama ya, dialog. Kemudian di atas ini menyisakan tombol close. Jadi sudah tidak bisa maximize, minimize, itu sudah tidak muncul lagi. Oke, adil ya. Kemudian di sebelah kiri ini kalau di tabel fungsinya apa? Fungsinya itu seperti kita ngeklik gini. Klik gini, klik gini. Ini. Jadi kalau Anda di dalam form mengklik tombol ini yang berada di sebelah kiri ini, klik sama seperti mengklik di tabel seperti tadi yang saya contohkan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Menyeleksi seluruh data. Gini, ini diseleksi, seleksi. Jadi dalam satu baris data itu diseleksi bersamaan itu ngeklik ini. Ya. Misalkan ini tidak dibutuhkan karena hapus kan sudah ada ya, sudah ada tombol hapus. Biasanya ngeklik seperti ini itu kan pengen dihapus loh. Klik kanan delete. Biasanya kan gitu kan, fungsinya untuk itu kan. Nah, sekarang saya sudah punya tombol hapus, nggak usah ada ini. Bagaimana menghilangkannya? Menghilangkannya Anda cari di property form, sekali lagi property form, Anda cari record selector namanya. Jadi record selector ini di no kan, dipilih no. Maka nanti dia akan muncul bersih, tidak ada selektornya. Paham ya? Kemudian yang bawah ini untuk bergerak maju mundur menuju data pertama menuju data terakhir. Ini saya juga sudah punya nih di atas. Bagaimana? Ya yang bawah dihapus saja. Ya kan? Kita tidak butuh yang bawah. Bagaimana? Hapus. Bagian mana? Bagian namanya adalah navigation button. Di bawahnya record selector tadi ya, navigation button. Ini di no kan. Ya, di no kan. Nah, seperti ini. Hilang kan? Jadi nanti untuk navigasi kita menggunakan tombol yang sudah kita desain. Oke. Tapi pada saat navigation button itu dihilangkan, muncul garis abu-abu ini. Garis abu-abu ini adalah lokasi scroll bar. Ya, makanya di bawahnya tadi, di bawahnya navigation button, cari namanya scroll bar. Scroll barnya ini di neither. Jadi ada dua scroll bar ya, scroll bar yang vertikal dan scroll bar yang horizontal. Kita matikan semuanya. Kenapa? Karena ukuran formnya sudah fix. Sudah kita atur fix, ya kan? Jadi kita tidak akan membesar kecilkan ukuran formnya lagi. Seperti itu. Nah, nanti sambil sambil diatur tapi benar-benar dipastikan nanti tampilannya bagus. Karena setelah jalan itu nanti tidak bisa dibesar kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Terus ada catatan pada saat kita mengganti background dari form itu dengan gambar ya. Karena ini melibatkan tampilan, itu kadang kalau komputer kita itu memorinya sedang terpakai, contohnya komputer saya ini seperti ini. Kalau saya besarkan seolah-olah dia
tidak refreshnya tidak bagus gitu. Ya, ini kan rencananya pengen saya besarkan misalkan kayak gini. Tapi refreshnya seperti tidak bagus. Nah, langkah pertama itu kalian restart dulu. Ya, kemungkinan komputernya tadi sudah sempat dipakai untuk sebuah kerja berat. Itu di restart dulu. Nah, nanti kalau setelah restart Anda lihat apakah efek putus-putus, misalkan saya apakan tampilannya, saya apakan itu seperti putus-putus masih ada atau enggak. Kalau sudah hilang ya berarti sudah, itu solusinya. Kemudian kalau masih ada bagaimana Pak? Kalau masih ada berarti memang gambar background yang kita masukkan itu ukurannya terlalu besar. Nah, pengetahuan kalian tentang Photoshop sebelumnya itu digunakan. Jadi gambarnya mungkin tetap itu, tetapi secara ukuran itu kalian turunkan. Misalkan yang awalnya 100% itu dijadikan misalkan 75%. Jadi nanti secara ukuran gambar itu tidak terlalu besar sekali. Jadi yang kita download itu kan ukuran segini ya. Dan kita lihat di sini gambar gitu. Ya ini kalau kita lihat propertinya, ya ini kan besar sekali ya, 4096 kali 2304 piksel. Ya, jadi ini gambar yang sangat besar. Ya, makanya ini saya pengen mencontohkan ke kalian. No problem ya. Jadi kalian sekarang sudah ngerti. Kalau terjadi seperti ini, desain setelah dimasukkan gambar kok jadi desainnya seperti berat gitu. Ya sementara gambarnya kalau tidak penting-penting sekali ya matikan dulu, nggak usah pakai gambar dulu. Gambarnya yang kedua, gambarnya kalian kecilkan atau komputernya kalian restart dulu. Karena komputer ini kan belum mati dari tadi ya, kelasnya berlanjut, jadi belum sempat di restart sama sekali. Nah, tampilannya jadi seperti berat, rekamannya masih ada. Nah, seperti itu ya catatannya. Berikutnya, ini sudah bagus, sudah rapi. Kemudian, misalkan lagi, saya pengen ini benar-benar lepas Pak. Lepas itu, ini kan seperti berada di dalam wadah ya. Wadah akses ini bisa nggak benar-benar lepas? Jawabannya bisa. Caranya bagaimana? Caranya Anda masuk ke menu desain lagi, properties, tapi kita pindah properti yaitu ke order. Nah, di order ini ada dua sub menu yang bisa kita atur, pop up dan modal. Pop up ini kalau saya yes, maka lihat formnya akan bisa keluar. Ya, bisa keluar dari akses. Ini efek pop up namanya. Bagaimana aksesnya? Ya masih bisa dipilih. Nah, artinya kita masih bisa memilih menu akses di belakang. Ini sudah keluar di depan kan, ini tampilannya kan? Ya. Ini tampilannya di depan. Tapi saya masih bisa milih yang di belakangnya. Beda kalau saya gunakan menu apa tadi? Tambahannya yaitu model. Kalau modalnya saya yes, maka dia muncul di depan, sudah sini. Plus saya tidak bisa milih di belakangnya. Sebelum form ini close. Jadi form ini harus close dulu. Kalau form ini tidak close, saya tidak bisa milih di belakangnya. Nah, ini bisa kita close dulu baru bisa milih di belakangnya. Nah, itu properti namanya pop up dan model miliknya si formulir. Kapan pemakaiannya? Ya kalau Anda butuhkan. Kalau tidak dibutuhkan ya nggak usah dipakai gitu. Ya, deal ya. Misalkan sehari-hari itu kalian menggunakan form ini. Terus pokoknya ini. Maka jangan sampai ngeklik belakangnya dulu kalau ini belum selesai. Nah, itu diatur modalnya tadi, pop up dan modal. Agar apa? Tidak salah ngeklik ya. Tidak salah ngeklik belakangnya maksudnya. Ya, karena belakangnya mati.
Untuk mengclose form sendiri kita juga bisa menggunakan tombol. Kita bisa buatkan tombol. Ya, kita masuk button. Misalkan saya gambar di sini tombolnya untuk close itu. Nah, masuknya ke menu form operation. Kita kemarin kenalan record operation, record navigation, record operation, sekarang form operation. Pilih close form. Ya, close form Anda bisa pilih seperti ini ikonnya atau yang atas. Finish. Maka saya punya tombol close sekarang. Ya. Ini tombol close. Meng-close formulir. Ini kalau saya klik, ini close. Ya. Jadi untuk meng-close form, kita bisa menggunakan tombol yang ada di atas ini atau ini. Kemudian untuk warna-warni dari tombol sendiri itu juga bisa kita modifikasi ya, menggunakan properti. Ini sementara gambarnya saya off-kan dulu aja. Terlalu berat nih. Cara menghapus gambar bagaimana? Ya cari gambarnya, ini dihapus. Enter, yes. Nah, kembali lagi kan? Nah, seperti ini. Nah, contohnya saya pengen memodifikasi secara warna-warni dari button. Ya, kita sorot bersamaan. Masuk ke propertinya. Contohnya mengganti warna apa? Back color, warna latar belakangnya. Ya, misalkan saya ganti dengan warna yang seperti ini misalkan. Nah, atau warna yang lain, warna yang biru gini bisa. Terus kalau didekati mouse seperti ini kan button itu berubah warna ya. Berubah warna itu disebut dengan hover. Hovernya ini bisa kalian ganti. Misalkan warna aslinya biru, nanti kalau didekati dengan mouse warnanya jadi kuning misalkan. Itu bisa. Jadi kayak gini. Ya. Kemudian ada lagi bordernya, kanan kirinya ini mau dikasih border bisa. Namanya border color. Warna bordernya apa? Misalkan warnanya putih. Maaf, ini apa? Back color ya, sorry. Border style itu berarti modenya garis. Kemudian ketebalan bordernya berapa? Kemudian warnanya di sini. Ya. Nah, kan ada bordernya seperti ini. Ya. Nah, ini berlaku untuk semua tombol ya. Jadi kalian nanti modifikasi yang lain silahkan. Kemudian lagi, misalkan saya pengen tombol itu kombinasi antara apa? Antara icon dan tulisan. Maka nanti kalian bisa mengaturnya di nih. Setting dulu namanya picture caption arrangement. Nah, ini diganti. Misalkan tulisannya mau kamu taruh di mana? Di bawahnya berarti seperti ini. Tapi karena ada tulisan, Anda harus punya ukuran yang cukup. Kalau buttonnya itu mengandung tulisan. Jadi ada gambar, ada tulisan. Ada icon, ada tulisan. Tulisannya ikut mana? Caption. Misalkan kalian tulis first. Nah, kayak gini. Ya. Terus warna tulisannya apa? For color. For colornya diatur warnanya apa? Putih misalkan. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa bermain dengan tombol yang ada gambarnya saja atau icon seperti ini, atau yang ada tulisannya plus gambar atau tulisan saja. Nah, nanti silakan Anda main-main ya di situ.